Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda dari Brebes tak pernah menyangka hidupnya berubah saat bekerja pada majikan Jepang yang misterius. Kedekatan mereka berujung pada cinta satu malam di sebuah villa, meninggalkan rahasia besar yang tak bisa disembunyikan, sebuah kehamilan. Dari hubungan terlarang hingga keputusan nekat, semuanya berubah begitu cepat. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi dunia yang menentang mereka? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Di sebuah desa kecil di Brebes yang dikelilingi hamparan sawah hijau, hiduplah seorang pria muda bernama Arga. Desa itu tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, dengan udara yang masih segar dan suasana yang hangat antar warga. Namun di balik ketenangan itu, kehidupan tidak selalu mudah. Arga tinggal bersama ibunya di rumah sederhana yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Ayahnya telah lama meninggal, meninggalkan tanggung jawab besar di pundaknya sebagai anak satu-satunya. Sejak lulus sekolah, Arga bekerja serabutan, kadang membantu di sawah, kadang menjadi kuli angkut di pasar. Ia bukan orang yang banyak mengeluh, tetapi dalam diam, ia sering memikirkan masa depan. Ia ingin ibunya hidup lebih layak, tidak lagi harus memikirkan uang setiap hari. Setiap malam, Arga sering duduk di depan rumah, memandang jalan desa yang sepi sambil memikirkan langkah hidupnya. Ia sadar, jika tetap bertahan di desa tanpa keahlian khusus, hidupnya mungkin tidak akan banyak berubah. Ia mulai mencari informasi tentang pekerjaan di luar negeri. Dari cerita teman-temannya, menjadi TKI di Jepang adalah peluang besar. Gajinya cukup tinggi dibandingkan pekerjaan di desa, dan banyak yang berhasil mengubah nasib keluarga setelah pulang. Meski begitu, keputusan itu tidak mudah. Ia harus meninggalkan ibunya sendirian untuk waktu yang tidak sebentar. Setelah berdiskusi panjang dan penuh haru, ibunya akhirnya mengizinkan, meski dengan mata berkaca-kaca. "Pergilah, nak. Ibu ingin kamu punya masa depan yang lebih baik," kata ibunya dengan suara bergetar. Perjalanan menuju Jepang menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Arga. Dari pelatihan yang melelahkan hingga proses keberangkatan yang penuh rasa cemas, semuanya ia jalani dengan tekad kuat. Saat pesawat lepas landas, ia menatap keluar jendela, melihat daratan Indonesia perlahan menjauh. Ada rasa takut, rindu, dan harapan bercampur menjadi satu. Setibanya di Jepang, Arga dibuat kagum oleh segala hal yang ia lihat. Kota yang bersih, jalan yang tertata rapi, dan orang-orang yang disiplin membuatnya merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Ia harus beradaptasi dengan bahasa, budaya, dan kebiasaan baru yang jauh dari kehidupannya di Brebes. Beberapa hari setelah tiba, Arga mendapat kabar tentang pekerjaan yang akan ia jalani. Ia ditugaskan sebagai sopir pribadi untuk seorang wanita di kota besar. Dalam pikirannya, ia membayangkan majikannya adalah pasangan suami istri atau keluarga besar seperti yang sering ia dengar. Namun kenyataannya berbeda. Saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah majikannya, ia terkejut melihat rumah besar yang terlihat sepi. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada aktivitas keluarga. Hanya suasana sunyi yang terasa aneh bagi Arga. Ia mulai bertanya-tanya, sebenarnya siapa orang yang akan ia layani setiap hari. Tak lama kemudian, Arga akhirnya bertemu dengan majikannya. Seorang wanita muda bernama Ayaka keluar dari dalam rumah dengan langkah tenang. Penampilannya sederhana namun tetap menarik, dengan wajah yang lembut dan sorot mata yang sulit ditebak. Ada kesan kuat bahwa ia adalah wanita yang mandiri, tetapi juga menyimpan sesuatu yang tidak terlihat dari luar. Cara bicaranya sopan, namun terdengar sedikit dingin, seolah ia menjaga jarak. Arga langsung menunduk hormat, berusaha menunjukkan sikap profesionalnya. Di momen itu, Arga belum menyadari bahwa pertemuan tersebut akan mengubah jalan hidupnya secara perlahan, membawa dirinya ke dalam kisah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari pertama Arga bekerja terasa canggung. Ia berusaha menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin, mengantar Ayaka ke berbagai tempat, menunggu dengan sabar di dalam mobil, lalu mengantarnya pulang tanpa banyak bicara. Ayaka sendiri tidak banyak menuntut. Ia hanya memberikan instruksi singkat dan jelas, lalu kembali tenggelam dalam kesibukannya. Namun ada sesuatu yang membuat Arga memperhatikan lebih dalam. Rumah itu selalu terasa sepi. Tidak ada pembantu, tidak ada tamu, bahkan suara televisi pun jarang terdengar. Kadang,
Saat mengantar pulang di malam hari, Arga melihat Ayaka masuk ke dalam rumah besar itu sendirian, dan entah kenapa, pemandangan itu meninggalkan kesan yang sulit ia jelaskan. Seiring waktu, Arga mulai terbiasa dengan ritme pekerjaannya. Ia mulai memahami kebiasaan Ayaka, jam berangkat, tempat-tempat yang sering dikunjungi, hingga cara wanita itu menikmati waktu sendiri. Namun, perlahan ia juga mulai melihat sisi lain yang lebih manusiawi. Suatu sore, ketika hujan turun cukup deras, Ayaka memintanya untuk menunggu di dalam rumah. Itu adalah pertama kalinya Arga masuk lebih jauh ke dalam ruang pribadi majikannya. Rumah itu terlihat rapi dan indah, tetapi terasa dingin, seperti tidak benar-benar dihuni. Saat mereka duduk di ruang tamu, Ayaka tiba-tiba bertanya tentang kehidupan Arga di Indonesia. Pertanyaan sederhana itu membuka percakapan pertama mereka yang lebih hangat. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai berubah sedikit demi sedikit. Ayaka tidak lagi selalu diam selama perjalanan. Ia kadang bertanya tentang makanan khas Indonesia, kebiasaan di desa, bahkan cerita masa kecil Arga. Arga yang awalnya kaku, mulai merasa lebih nyaman menjawab. Ia menceritakan tentang sawah, tentang ibunya, dan tentang kehidupan sederhana yang ia jalani. Anehnya, Ayaka tampak benar-benar mendengarkan. Ia tidak sekadar bertanya, tetapi juga merespons dengan perhatian yang tulus. Dari situ, Arga mulai menyadari bahwa di balik sikap tenang dan dinginnya, Ayaka sebenarnya adalah seseorang yang ingin didengar. Kedekatan itu semakin terasa ketika suatu malam, setelah mengantar pulang dari sebuah acara, Ayaka tidak langsung masuk ke dalam rumah. Ia berdiri sejenak di depan pintu, lalu menoleh ke arah Arga yang masih berada di dekat mobil. Dengan suara pelan, ia berkata bahwa terkadang ia merasa lelah dengan hidupnya sendiri. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa berat. Arga tidak langsung menjawab, ia hanya berdiri dengan perasaan bingung. Namun Ayaka melanjutkan, menceritakan bahwa sejak kehilangan suaminya, hidupnya berubah drastis. Rumah yang besar itu dulunya penuh tawa, tetapi kini hanya menyisakan kenangan. Malam itu menjadi pertama kalinya Arga melihat sisi rapuh dari wanita yang selama ini tampak kuat. Setelah percakapan itu, hubungan mereka tidak lagi sama. Ada rasa saling memahami yang tumbuh tanpa disadari. Arga mulai melihat Ayaka bukan hanya sebagai majikan, tetapi sebagai seseorang yang juga sedang berjuang melawan kesepian. Begitu juga dengan Ayaka, yang mulai merasa lebih nyaman dengan kehadiran Arga di sekitarnya. Meskipun mereka tetap menjaga batas sebagai pekerja dan majikan, ada perubahan halus dalam cara mereka berinteraksi. Senyum yang lebih sering muncul, percakapan yang lebih panjang, dan keheningan yang tidak lagi terasa canggung. Tanpa mereka sadari, kedekatan itu perlahan membuka pintu menuju sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang akan menguji perasaan dan keputusan mereka di masa depan. Kedekatan yang terjalin perlahan itu mulai terasa semakin nyata dalam keseharian mereka. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa kini memiliki makna yang berbeda. Saat Arga membuka pintu mobil untuk Ayaka, wanita itu terkadang tersenyum lebih lama dari biasanya. Saat perjalanan terasa sunyi, mereka tidak lagi merasa canggung, justru keheningan itu menjadi ruang yang nyaman untuk berbagi keberadaan. Arga sendiri mulai merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Ia tahu batas antara dirinya dan Ayaka sangat jelas, namun perasaan itu tumbuh begitu saja, tanpa izin. Ia berusaha mengingatkan dirinya bahwa ia hanyalah seorang pekerja, tetapi hatinya tidak selalu bisa diajak berpikir logis. Suatu hari, Ayaka mengajak Arga berhenti di sebuah taman setelah menyelesaikan urusan di kota. Awalnya Arga merasa ragu, karena itu bukan bagian dari pekerjaannya. Namun Ayaka meyakinkannya bahwa ia hanya ingin duduk sebentar. Mereka berjalan pelan di antara pepohonan yang mulai menguning, menikmati suasana sore yang tenang. Ayaka tampak lebih santai dari biasanya, bahkan sesekali tertawa kecil ketika Arga menceritakan kejadian lucu di kampungnya. Momen itu terasa ringan, seolah mereka bukan lagi majikan dan sopir, melainkan dua orang biasa yang sedang menikmati waktu bersama. Bagi Arga, momen sederhana itu justru terasa sangat berharga. Setelah hari di taman itu, Ayaka mulai lebih sering mengajak Arga berbincang di luar urusan pekerjaan. Terkadang ia meminta Arga menemani makan malam di rumah, bukan sebagai pelayan, tetapi sebagai teman bicara. Arga sempat merasa tidak enak, takut melanggar batas yang seharusnya ia jaga.
Namun Ayaka selalu berkata bahwa ia hanya tidak ingin makan sendirian. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi mengandung kesedihan yang dalam. Arga akhirnya mengerti bahwa kehadirannya memiliki arti lebih bagi Ayaka. Dari situ, ia mulai menerima bahwa hubungan mereka memang telah berubah, meskipun ia belum tahu ke arah mana perubahan itu akan membawa mereka. Di sisi lain, Arga mulai merasakan konflik dalam dirinya. Setiap kali ia mengingat ibunya di Brebes, ia merasa bersalah karena terlalu larut dalam kehidupannya di Jepang. Ia datang dengan tujuan bekerja dan membantu keluarga, bukan untuk terlibat dalam perasaan yang rumit. Namun setiap kali ia melihat Ayaka sendirian di rumah besar itu, hatinya kembali luluh. Ia melihat seseorang yang juga membutuhkan kehadiran orang lain, sama seperti dirinya. Perasaan itu membuat Arga terjebak di antara tanggung jawab dan empati. Ia tidak ingin melukai siapapun, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan apa yang ia rasakan. Sementara itu, tanpa disadari, Ayaka pun mulai bergantung pada Arga. Kehadiran Arga bukan lagi sekadar membantu aktivitas sehari-hari, tetapi menjadi bagian dari rutinitas yang ia nantikan. Jika Arga terlambat sedikit saja, Ayaka akan terlihat gelisah. Jika Arga terlihat lelah, ia mulai menunjukkan perhatian dengan cara-cara kecil, seperti menyiapkan minuman atau sekadar menanyakan keadaannya. Perubahan itu terjadi secara perlahan, hampir tidak terasa, namun dampaknya semakin besar. Hubungan yang awalnya sederhana kini mulai dipenuhi perasaan yang lebih dalam. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang belum mereka sadari sepenuhnya, bahwa langkah mereka sudah semakin jauh dari batas yang dulu mereka jaga dengan hati-hati. Hari-hari berikutnya terasa berjalan lebih cepat, seolah waktu ikut terseret dalam perubahan hubungan mereka. Arga mulai menyadari bahwa ia tidak lagi bisa memandang Ayaka dengan cara yang sama seperti di awal. Setiap perhatian kecil yang diberikan Ayaka kini terasa lebih berarti, dan setiap senyumnya seakan menetap lebih lama di pikirannya. Namun di balik itu semua, ada kegelisahan yang semakin sering muncul. Arga tahu bahwa ia sedang berjalan di jalur yang tidak biasa. Ia berusaha tetap bersikap profesional, tetapi perasaan yang tumbuh membuat batas itu semakin kabur. Ia sering bertanya dalam hati, sampai kapan ia bisa menahan semua ini tanpa menimbulkan masalah yang lebih besar. Suatu hari, Ayaka tampak berbeda dari biasanya. Ia terlihat lebih diam, bahkan saat berada di dalam mobil, ia hanya menatap keluar jendela tanpa mengatakan sepatah kata pun. Arga yang sudah cukup mengenalnya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah beberapa saat, ia memberanikan diri bertanya dengan hati-hati. Awalnya Ayaka hanya menggeleng, seolah tidak ingin membicarakannya. Namun tak lama kemudian, ia menarik napas panjang dan mulai bercerita. Ternyata orang tuanya kembali mendesaknya untuk menikah lagi dengan seseorang yang mereka pilih. Tekanan itu membuat Ayaka merasa terjebak karena ia belum siap membuka hatinya untuk orang lain. Cerita itu diakhiri dengan keheningan yang panjang, seakan Ayaka sedang menunggu sesuatu, tetapi ia sendiri tidak tahu apa. Mendengar hal itu, Arga merasakan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ada rasa tidak nyaman, bahkan sedikit cemburu, meskipun ia tahu ia tidak memiliki hak untuk merasakannya. Ia hanya bisa mencoba menenangkan Ayaka dengan kata-kata sederhana, mengatakan bahwa ia berhak menentukan hidupnya sendiri. Namun dalam hatinya, Arga mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Ayaka sudah jauh lebih dalam dari yang ia akui sebelumnya. Malam itu, setelah mengantar pulang, Arga duduk lama di dalam mobil sebelum pergi. Ia memandang rumah besar itu dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia siap menghadapi konsekuensi dari perasaan ini. Beberapa hari kemudian, Ayaka kembali mengajak Arga pergi, kali ini ke sebuah villa di pegunungan. Ia mengatakan bahwa ia butuh waktu untuk menjauh sejenak dari tekanan yang ia rasakan. Perjalanan menuju villa terasa berbeda dari biasanya. Tidak banyak percakapan, tetapi suasana di antara mereka terasa lebih dekat. Udara pegunungan yang sejuk dan pemandangan yang tenang seakan memberi ruang bagi pikiran mereka untuk beristirahat. Setibanya di sana, mereka menghabiskan waktu dengan berjalan santai, menikmati alam, dan sesekali berbincang ringan. Namun di balik ketenangan itu, ada perasaan yang semakin kuat dan sulit diabaikan. Malam di villa menjadi titik yang mengubah segalanya. Dalam suasana sunyi dan jauh dari dunia luar, mereka kembali berbicara dari hati ke hati.
Ayaka mengungkapkan betapa kesepiannya selama ini, bagaimana ia merasa kehilangan arah sejak ditinggal suaminya, dan betapa kehadiran Arga telah mengisi ruang kosong dalam hidupnya. Arga mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tanpa sadar, ia pun membuka perasaannya sendiri. Ia menceritakan kegelisahan, keraguan, dan perasaan yang selama ini ia pendam. Percakapan itu membawa mereka pada pemahaman yang lebih dalam satu sama lain. Di tengah keheningan malam, batas yang selama ini mereka jaga mulai goyah. Bukan karena paksaan, tetapi karena dua hati yang sama-sama lelah merasa sendiri dan akhirnya menemukan tempat untuk saling bersandar. Setelah malam itu, kehidupan mereka tidak lagi sama. Sekembalinya dari villa, Arga dan Ayaka menjalani hari-hari seperti biasa di permukaan, namun di dalam hati mereka, segalanya telah berubah. Ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sesuatu yang membuat mereka saling mencari meski tidak selalu diucapkan. Ayaka menjadi lebih terbuka, lebih sering tersenyum, dan tidak lagi menutupi perasaannya sepenuhnya. Sementara Arga, meski masih berusaha menjaga sikap sebagai pekerja, mulai menerima bahwa ia telah terlibat lebih jauh dari yang seharusnya. Namun di balik kebahagiaan itu, ada bayang-bayang kekhawatiran yang terus mengikuti mereka. Tentang masa depan, tentang konsekuensi, dan tentang bagaimana hubungan ini akan berakhir. Waktu terus berjalan hingga suatu hari Ayaka datang dengan wajah yang berbeda. Ia terlihat pucat dan gelisah, seolah menyimpan sesuatu yang berat. Arga yang melihat perubahan itu langsung merasa tidak tenang. Setelah beberapa saat, Ayaka akhirnya mengajak Arga duduk dan berbicara. Dengan suara yang pelan dan bergetar, ia mengungkapkan bahwa dirinya sedang mengandung. Kalimat itu membuat dunia Arga seakan berhenti sejenak. Ia terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Perasaan campur aduk memenuhi pikirannya, terkejut, takut, bingung, tetapi juga ada rasa tanggung jawab yang tiba-tiba muncul begitu kuat. Ia tahu, sejak saat itu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan diskusi panjang dan penuh emosi. Mereka mencoba mencari jalan terbaik di tengah situasi yang tidak mudah. Ayaka sempat merasa takut menghadapi kenyataan, terutama membayangkan reaksi keluarganya. Sementara Arga berjuang dengan pikirannya sendiri, memikirkan masa depan, pekerjaannya, dan bagaimana ia harus bertanggung jawab atas semua ini. Namun di tengah semua ketidakpastian itu, ada satu hal yang semakin jelas, mereka tidak ingin lari dari kenyataan. Setelah melalui banyak pertimbangan, mereka akhirnya sepakat untuk menikah. Keputusan itu bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi konsekuensi bersama. Ketika kabar itu sampai ke keluarga Ayaka, reaksi yang muncul jauh dari harapan. Orang tua Ayaka menolak keras keputusan tersebut. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa putri mereka ingin menikah dengan seorang pria asing yang bekerja sebagai sopir. Bagi mereka, itu adalah keputusan yang akan merusak kehormatan keluarga. Tekanan datang dari berbagai arah, kata-kata keras, ancaman, bahkan upaya untuk memisahkan mereka. Ayaka berada dalam posisi yang sangat sulit, terjepit antara keluarga yang membesarkannya dan pria yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Arga pun merasakan beban yang besar, namun ia tidak ingin mundur. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, ia akan menyesal seumur hidup. Di tengah tekanan yang semakin kuat, mereka akhirnya mengambil keputusan besar yang akan mengubah hidup mereka sepenuhnya. Dengan keberanian dan keyakinan yang tersisa, Arga dan Ayaka memutuskan untuk meninggalkan Jepang dan memulai hidup baru di Indonesia. Mereka sadar bahwa jalan yang mereka pilih tidak mudah, penuh risiko dan ketidakpastian. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan apa yang telah mereka bangun bersama. Setibanya di Brebes, kehidupan yang mereka jalani jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi kenyamanan seperti di Jepang. Namun di balik kesederhanaan itu, mereka menemukan sesuatu yang lebih berarti, ketenangan, kehangatan, dan kesempatan untuk memulai kembali. Kisah mereka menjadi bukti bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi dengan keberanian dan kejujuran, seseorang bisa menemukan jalan baru yang lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.